Tiap hari orang Yahudi bunga-bunga teriak-teriak menyebarkan hoax. Muhammad tidak punya agama, Islam tidak punya ajaran, Quran cuma karangan Muhammad, cuma nyuplik dari Injil, nyuplik dari Taurat, ibadahnya ikut-ikutan orang Yahudi, puasanya juga ikut-ikutan orang Yahudi. Tiap hari gitu Pak Nabi dihina. Maka Nabi ingin rindu akan amalan puasa yang berbeda dengan orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah kalian pun, alah apa ini kan? Mau pindah ke rumah? Mereka, bukan sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah. Jadi mampir bukuannya sendiri. Wasi suwi gitu. Terima kasih Allah. Bapak Ibu, mari kita awali pengajian sore hari ini, pengajian jelang berbuka, dengan mendoakan saudara-saudara kita. Di antaranya ada saudara kita yang tengah dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Herwanipun Pak Masjid Bapak Komadiyono, asmanipun Budia. Mari kita sama-sama kirim surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku nuwun surat Al-Fatihahnya, mudah-mudahan kiriman panjenengan mujarab dapat mengembalikan kesehatannya, segera diangkat penyakitnya, disembuhkan kembali kesehatannya, dan panjenengan sedaya yang mendoakan juga bertambah sehat, keluarganya sehat, istrinya sehat, suaminya sehat, orang tuanya sehat, putra putrinya juga sehat. Amin ya robbal alamin.
Bapak Ibu, sore hari ini saya akan melanjutkan materi beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah saat sholat tarawih. Saya menyampaikan tentang khawarikul adah. Khawarikul adah itu kesekian betul. Kejadian di luar kebiasaan, ragamnya banyak. Kalau kejadian ini dialami oleh Nabi, namanya mukjizat. Kalau dialami oleh wali, namanya karomah. Kalau yang dialami oleh orang-orang alim, orang soleh, namanya makunah. Kalau dialami oleh anak-anak kecil, adik-adik yang TPA, itu namanya irhas. Kalau dialami oleh orang-orang biasa seperti kita, biasanya namanya keajaiban. Tetapi kalau dialami oleh orang-orang jahat yang buruk perangannya, itu namanya bukan keajaiban, tapi keanehan. Itu macam-macam dari khawarikul adah. Di kuliah tarawih kemarin saya sudah menyampaikan yang pertama, walaupun belum tuntas, yaitu tentang mukjizat. Mukjizat secara garis besar ada dua, Pak. Mukjizat kauniyah, mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah berhubungan dengan kejadian alam, peristiwa, tragedi, fenomena, dan macam-macam. Kalau mukjizat kauniyah berkenaan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri juga mukjizat, bahkan mukjizat terbesar. Kemarin sudah saya sampaikan, Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat, ayat demi ayatnya juga mukjizat. Di mana letak kemukjizatannya? Pada pengabarannya. Kabar yang disampaikan oleh Allah tadinya Nabi tidak tahu. Gaib, itulah mukjizat. Nabi belum bisa baca, Pak, belum bisa nulis, buta huruf, tapi bisa memberikan kabar lewat ayat Quran sehingga baris itu Gusti Allah, itulah mukjizat. Termasuk ayat 183 surat Al-Baqarah, surat yang kedua, tentang diwajibkannya kita menunaikan ibadah puasa. Ayat ini juga ayat mukjizat, Bapak Ibu. Hadirnya ayat ini yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang sekarang sampai pada kita, mukjizat. Nabi tidak tahu, Bang. Nabi hanya berharap, Nabi hanya rindu akan amalan puasa yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena sebelumnya Nabi ibadah puasanya ikut-ikutan orang Yahudi. Yang diikuti boten terima, Pak, malah ngeceh, menghina, mengolok-olok. Tiap hari Nabi itu dieceh oleh orang-orang Yahudi. Tiap hari orang Yahudi bunga-bunga teriak-teriak menyebarkan hoax. Muhammad tidak punya agama, Islam tidak punya ajaran, Quran cuma karangan Muhammad, cuma nyuplik dari Injil, nyuplik dari Taurat, ibadahnya ikut-ikutan orang Yahudi, puasanya juga ikut-ikutan orang Yahudi. Tiap hari gitu, Pak, Nabi dihina. Maka Nabi ingin
melaksanakan amalan puasa yang berbeda dengan orang Yahudi. 2 bulan sebelumnya Nabi sudah berangan-angan di bulan Rajab, sampai Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Syaban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi bulan Ramadan sekarang Bapak Ibu yang sekarang memasuki hari berapa? 3 ya? Berarti bodohnya kurang dengan buat susu ya. Sabar ya. Waktu urusan nesu ya makanya tidak bakal puasa. Anak-anaknya belum dapat makan siang gratis, orang tuanya di PHK. Boleh gas angin, pertama dioplos, Indonesia gelap. Percaya deh, yang boten di partainya langsung yang pakai gelap. Karena saya emosi, sabar. Jadi bulan Ramadan bulannya kita, saatnya kita berpesta, pesta amal ibadah, mulai dari tarawih, tadarus, sholat subuh, takjilan. Ini saatnya kita berpesta. Tapi bukan pesta miras, bukan pesta zina, pesta seks dan sebagainya, bukan. Naudzubillah dari pesta amal ibadah di bulan Ramadan. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, sejak bulan Rajab Nabi kita Muhammad senantiasa berdoa. Apa doanya? Monggo ikutin ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan, berarti doanya dikabulkan. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, dengan turunnya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183, kenapa ya? Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, umat-umat yang lalu juga diwajibkan berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Sejak ayat ini turun Bapak Ibu, Nabi puasanya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi geger, gempar bu, kok saiki orang melu aku duwe acara dhewe, masalah ini ngeceh-ngeceh. Maka esok harinya di hadapan para sahabat, Nabi juga mengatakan, wahai sahabatku, wahai saudaraku, wahai umatku, asyamu junnah. Puasa kita hebat, puasa kita istimewa, puasa kita luar biasa, tidak seperti orang-orang Yahudi. Asyamu junnah. Puasa kita perisai yang mampu membentengi dari perkara-perkara maksiat yang buruk. Dengan puasa kita mampu menghalau, mengusir, mencegah perbuatan-perbuatan jelek. Dengan berpuasa mau mencuri, tidur, lagi puasa. Lagi berpuasa mau minum minuman keras, tidur, lagi puasa.
Di siang hari nasi yang kita masak halal bukan? Halal, masak-masak dewe enak, boleh, tapi ditahan nunggu sampai maghrib. Ada es teh jumbo, ada es mulut, ada kolak, lelak, segar. Kita beli pakai uang sendiri, halal bukan? Tapi ditahan sampai maghrib. Garwane jenengan Pak kagak ayu banget, halal deh, tapi ditahan nunggu nanti raweh musuh mari susu mari bantu buka terusan susu. Itu amalan Ramadan yang mampu menjadi benteng amalan-amalan yang lain. Bahkan ketika kita marah pun gak jadi marah takut batal karena puasa. Sampai kita dimarahin pun terima menang, rasa lawan dan malah batal. Itulah perisai asyamu junnah. Ini bukan ini. Kalau terpakai ini kalau dilakukan seperti ini. Kabudiwa asyamu junnah. Lebih hebat lagi Bapak Ibu, asyamu junnah mampu melawan kekuatan jinnah. Apa niku jinnah? Bangsa jin yang siap membatalkan puasa-puasa kita, yang siap menggoda kita, menjerumuskan kita agar kita tidak berpuasa, itu namanya jinnah. Maka dengan junnah kita bisa menghalau kekuatan jinnah. Kalau nanti kita bisa mengalahkan jinnah, apa yang kita dapatkan? Jannah, surga. Jadi ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Junnah adalah perisai kita, puasa kita, yang dengan junnah, yang dengan perisai mampu mengalahkan jinnah. Dan nanti kalau jinnah kalah, kita bisa mendapatkan jannah. Tapi sulit Bapak Ibu, yang namanya jinnah itu sulit karena tidak kelihatan. Ibarat kita berkelahi dengan makhluk yang tidak kelihatan, sebelum bertahu kita sudah kalah setan. Kalau kita nggak lihat, kita mukul blong karena nggak lihat. Maka untuk bisa mengalahkannya perlu strategi, perlu tahu bagaimana mereka bisa melawan kita, bisa menggoda kita, caranya bagaimana. Kita pun harus tahu dari mana mereka bergerak mulai menggoda kita. Nah, jin-jin itu Bapak Ibu jumlahnya banyak. Di dalam buku Talbis Setan, Tipu Daya Setan, disebutkan bahwa setan punya pasukan namanya jin, dan jin punya pasukan. Ada 5 pasukan jin, jinnah ya. Jinnah ada 5 pasukan, yang masing-masing pasukan dipimpin oleh jenderal setan, jenderal jin. Ini punya jenderal, punya pimpinan, punya ketua pamer, tapi pamer jin. Yang pertama namanya Saber. Nama Pak? Saber. Saber. Simba dulu bilangnya setan kober. Ini ngomongnya angkat saber, berarti ngomongnya kober. Saber nyawa. Setan atau jin saber ini Bapak Ibu pekerjaannya selalu menggoda manusia, mendatangkan musibah, menghadirkan bencana. Jadi bencana-bencana alam yang terjadi di negeri ini
tidak luput dari ulah bangsa jin yang namanya sabar. Gempa bumi, tanah longsor, tsunami itu juga perbuatan bangsa jin yang dipimpin oleh sabar. Melibatkan manusia. Kenapa sih bisa banjir? Karena hutannya gundul. Siapa yang menggunduli? Orang-orang kaya. Tapi masih kurang duit terus korupsi, hutannya dibabat, dijual ke luar negeri. Yang miskin tambah miskin, nggak punya apa-apa. Yang kaya tambah kaya, ini kurang terus. Nah itu juga bujuk rayu dari bangsa jin yang dipimpin oleh sabar. Ini pintar sekali Bapak Ibu, pintar memoles suatu keburukan seolah kebaikan. Nah, bukan di satu sisi saya senang dengan adanya demo-demo karena tidak ada cara lain, musyawarah juga dihapusi. Jadi kadang perlu demo, tapi asal jangan kelewatan, karena ada demo yang kelewatan Bu. Mogok makan misalnya, itu kan Islam tidak mengajarkan. Nah pengen orang makan ya poso, poso ada ajarannya, tapi kan mogok makan, ini mati kabeh mirip. Orang mati nambah penyakit. Demonya lempar-lemparan botol, mecahin kaca, tiang listrik ditekuk-tekuk, tembok dicoret-coret, itu yang nggak boleh. Nah itu juga ulah dari sabar. Kelihatannya bagus, menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, tapi caranya salah. Buat orang usir tangannya, melaku, aro metik kita tonggone, ini kok mulai sabar. Dengan omah kulo nandur binahon, ngerti binahon ya? Dengan omah orang tak begeri, jadi sopo sendiri iso metil. Kadang pun medel sakarung lebih ngomong, Pasis keluar nyuruh binawangnya, ini pun dipedeli sakarung. Oh ya wes, aku tuh pedeli kok, ngosot di barang, ya monggo. Jadi kuali itu dunia ngomong dulu dengan medel orang, itu medel reye atau sakarung lebih ngomong. Oh ya wes, tak maafin aja nggak apa-apa, binawang orang. Tapi itu perilaku sabar, tangan usil, medel tonggone kudu dipedel. Mandur ngomong dipedeli barang jenenge usir, tinggal mulai sabar. Termasuk nyoret-nyoret tembok. Mohon maaf nih, pemuda-pemuda sekarang, anak-anak remaja itu kebanyakan juga tangannya usir. Ngapunten iki. Di satu sisi saya senang karena orang-orang seperti ini, para remaja sedang mencari jati diri, tapi kadang caranya keliru. Tembok sudah bagus dicat malah dicoret-coret lagi pakai pinok, ditulis nama-nama geng. Apa itu nama gengnya itu? Joksin, betul Joksin lagi. Pojok bensin, Joko Karyan. Yang pertama dulu kan itu, terus ganti Joko Sinting. Wonten Mas Joko wonten. Lapula, laki-laki putus cinta, Mapendos, manusia penuh dosa. Pengakuan ini Biraja, radio raja, Bosedo, bocah seneng dolan. Kata itu wonten malih sing telung progo niku. Gayane nganggo bahasa Belanda. Nama gengnya apa niku? Ndasmu. Ndasmu itu sekarang lagi viral. Kalau si marinya tahu, ini zamannya Ustaz Miftah, ramai saat ini kalau si mulai Ndasmu biasa mah. Kita dicekel kalau si marinya tahu. Dan masih banyak itu, ada PKR, IKYZ, Kisro, Sosone, Zuhur, Cacat, oke banget nama-nama geng. Jadi gengnya namanya Al-Ahmad lah. Kalau cuma mencari jati diri nggak apa-apa Bu, tapi yang namanya yang baik ya. Namanya yang baik. Kalau nama-nama yang kurang baik, ngapunten Nabi kita nggak suka.
Nabi kita Bu punya pengalaman memberikan nama-nama yang baik. Dalam sejarah sekitar 28 nama orang yang diganti oleh Nabi menjadi nama yang baik. Karena tadinya namanya jelek, Nabi gak suka. Termasuk kota Madinah dulu namanya Yasrib. Yasrib artinya apa Bu? Virus Corona. Maka diganti Nabi menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang, berkah. Maka kalau kita ada nama-nama buruk, nama-nama negatif, sebaiknya diganti. Mie setan, es pocong, es gendruwo, nanti terus ya. Laris ya laris tapi nggak berkah. Apa kayak nama-nama setan? Orang diganti es Jibril kan? Apa Mikail? Malik lah. Jadi jenengan Bapak Ibu kalau punya nama-nama yang sekiranya negatif, mendingan diganti saja. Ini ulahnya pasukan jin yang dipimpin oleh jenderalnya bernama Kabar. Pasukan yang kedua dipimpin oleh jenderal jin yang bernama Akwar. Sinten Pak? Akwar, sanes Anwar, sinten Akwar. Akwar. Jin setan ini perbuatannya suka mengajak manusia untuk berbuat zina, menghembus-hembuskan hawa nafsu. Yang perempuan disebul-sebul biar naksir laki-laki, yang laki-laki disebul-sebul nafsunya biar naksir yang perempuan, sehingga nanti terjadilah perbuatan zina. Ini pekerjaan Akwar. Dan sekarang tambah mengerikan Bapak Ibu, sudah berani di tempat-tempat yang ramai, di depan mall, di Malioboro, lewat bersama, berjalan rangkulan, cekel-cekelan, padahal bukan mukanya. Nanti lama-lama malah cokot-cokotan. Nah untuk bilang dari serasa dunia milik berdua, lihatnya apa? Celeng. Aduh cuek kok. Numpak motor gingaten Pak, ketoke boncengan itu, bukan suami istri. Lanang itu ngobrol cekel-cekelan, ganggu sing buri to. Gurinya arah kanan bingung, arah kiri bingung, korban ngapain nyantai itu. Katanya dunia milik berdua. Ngeri banget ini. Di Semarang Bapak Ibu, tingkat perceraian tinggi, perkaranya sepele. Dari data statistik hal-hal yang membuat perceraian, yang paling besar adalah jagong manten. Padahal ketika kita jagong manten sinten kan sudah berkeluarga toh Bu. Tapi itu data tertinggi penyebab perselingkuhan. Aneh loh. Berarti pas jagong manten teko nang kono nyumbang karo delok-delokan, karo ngincer ketemu kanca lawas, reuni dalam nomor janjian. Pasangnya ora dijak ketemu dhewe jadi perselingkuhan. Itu di Semarang Bu, 80% perceraian gara-gara jagong manten. Pripun, nek mboten jagong manten ora teko. Ora teko ya salah diundang ora teko. Yang model break-breakan nggih wonten. Riyen wonten break-breakan nggih. Saniki nganggo HP, WA-nya, reuni. Dulu pakai apa itu? SLJ yang pakai KBU. Zamannya wakil lagi. Kan ada tulisan LJJ, SLJJ, selingkuh jarak jauh. Ada yang SLJ, selingkuh J. Dan sekarang jadi kebanggaan. Dalam bahasa ditulisi Pak. Dalam ditulisi selingkuh is the best. Ada yang buat singkatan selingkuh, selingat indah keluarga utuh. Bayangnya, itu ya bubar Pak, jangan dikira. Nah itu bujuk rayu pimpinan setan atau jin namanya Akwar. Hati-hati ya, siapa saja menjadi sasaran
Nabi saja pernah menjadi sasaran, pernah menjadi bujuk rayu yang namanya akhwat. Peristiwanya disebut hadisul ifki. Ifak itu fitnah besar yang melanda keluarga Nabi. Aisyah dituduh selingkuh dengan sahabat Nabi yang mulia bernama Sofwan bin Mu'attal. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Pasukan setan yang ketiga dipimpin oleh jenderalnya bernama Miswar. Sinten Bu? Miswar. Terima kasih warahmatullahi jenengan pundi Bu? Iki tadi. Gua biasanya kopi ya Mas. Kopi bag. Ini dibungkus makin. Ora guyon no. Dia dibungkus apa karena motor. Miswar Bapak Ibu pekerjaannya menggoda manusia agar berukara kata jelek, berkata buruk, ngomong yang tidak perlu. Ini bujuk rayu setan bernama Miswar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman. Maka dibuka ya, ayat 19 atau ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqsid fi masjika wadud min sautika innal ankaral aswati law sautul hamir. Sederhanalah kamu di dalam berjalan. Wadud min sautika, lunakkanlah suaramu. Suara kita harus dilunakkan. Apa enggak boleh keras? Boleh. Malah kalau bisik-bisik enggak boleh. Tapi jangan keras-keras. Lunakkan maksudnya ucapan-ucapan kita jangan menyakitkan orang lain. Ketoke si bagus ganteng nek ngomong yakin. Ketoke si ayu manis murah senyum bahasa ngomong pedes. Kita ini jawabannya judes. Ajar terbunyi yuk neng Arab. Sekarang diskon bumi. Lumayan di orang dulu. Ini kok bener nih orang bener. Jelakin dulu. Ketoke si ayu kata bagus ini kok di suara-suara Miswar, suara burung. Innal angkara aswatil lau sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara himar. Mahua himar? Keledai. Keledai itu binatang yang paling buruk suaranya. Orang yang buruk suaranya diumpamakan seperti keledai. Maka lunakan suaramu agar tidak buruk seperti keledai. Nah sekarang suara-suara apa yang buruk? Banyak Bapak Ibu. Tulis ya. Rasani, hibah, namimah, maido, misui, mincuk-mincuk, muncul-muncul itu. Membicarakan kejelekan orang lain. Termasuk berbisik berdua ketika bertiga. Nah ini yang jarang terhindar ini. Berbisik berdua ketika bertiga. Sekongoma mangkat ngaji wong telu jejer bareng. Nek sing dijak ngomong jejere siji ora dijak ngomong itu juga suara himar enggak boleh. Nek ngejak ngomong dijak ngomong kabeh, nek meneng kabeh, orang salah siji. Itu namanya berbisik berdua ketika bertiga, itu juga tidak boleh. Kalau banyak gini, kata nggih, neng buri berbisik, saya maafkan nggak apa-apa. Kalau mau batin paling ngalem aku. Kayak sini rawopo. Ini soal kerasanya ya rawopo sudah tak maafkan. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ketika ada orang lain, penceramah lain bukan saya, boten pareng bisik-bisik. Kenapa? Menimbulkan curiga. Kenapa bisik-bisik? Rasanya aku nopo ya. Niku boten pareng Bapak Ibu. Apalagi
sedang ada yang bicara. Ngapunten nggih, saya sering memberikan pelajaran kepada siswa saya. Kalau diterangkan dan ngomong dhewe, ngapunten Bapak Ibu, itu tidak berkah. Saya beri rahasia Bapak Ibu. Rahasia keutamaan pengajian seperti ini. Ini kok kata Pak? Tapi jarang yang tahu yang ini, saya beritahu. Barang siapa di suatu kampung ada pengajian seperti ini misalnya, kemudian Allah hendak menurunkan rahmat, maka Allah akan menyegerakan rahmat itu. Jadi bisa jadi kampung ini rahmatnya turunnya nanti Pak, nanti malam, tetapi karena ada pengajian terus didahulukan. Sekarang rahmat turun bercucuran, turun semua rahmat gara-gara ada pengajian. Dan apabila Allah hendak mendatangkan musibah di suatu kampung, tapi ternyata di kampung itu ada pengajian, Allah akan menunda musibah itu atau memindahkan ke kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Bisa jadi Pak, mungkin kampung ini akan terjadi musibah, mungkin, tetapi gara-gara ada pengajian, gak jadi, musibahnya ditunda entah kapan atau dipindah di kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Jadi mestinya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak ngaji, tombol-tombolnya jenengan kudunya terima kasih kalian jenengan, berkat pengajian gak ada musibah. Ini kadang si ngaji malah diaja ini. Apa ya? Yang ngaji boleh takjilan dong. Asing ini berarti benar. Pulau nek teng masjid dia masih ngapa Bu? Teng budi Pak, masjid ngopo ngarit, ya sholat yang masjid ngarit. Titip salam ya, coba Bu. Wis orang melu nang masjid mau nyopok titip salam. Ya nanti tak sampaikan. Pulau langsung boleh sih Pak. Ya tak sampaikan, Mas tahun balik soko-soko Israel. Bantu disisa. Salam ora penting, nek titip duit kok infak, titip salam biasa. Kita bersyukur Bapak Ibu ada pengajian. Maka saya prihatin kalau ada masjid yang pengajiannya bubar. Ngertos kan? Wonten masjid pengajiannya libur 3 bulan. Kalau libur 1 bulan aja mending, karena Ramadan ya diganti subuh, ganti tarawih, ganti takjilan. Tapi ini tidak diganti apa-apa dan liburnya 3 bulan. Kemarin sudah libur sebulan, ditambah Ramadan, ditambah Syawal, tidak ada pengajian. Nanti mulai lagi bulan Dzulqa'dah niku nek sida. Apa masalahnya? Masalahnya Bapak Ibu, ternyata waktu pengajian ada jamaah yang protes. Padahal ustadznya bagus, ceramahnya bagus, di dalam ceramahnya sering membawakan sholawatan, suaranya bagus, lagunya merdu, sholawatannya indah.